Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, beribadah, dan merenungkan firman Tuhan. Semoga damai sejahtera Kristus melingkupi kita semua. Hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Imamat 6 ayat 24-30 dengan tema menjaga kekudusan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan membiarkan firman-Nya bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi hidup kami. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan hidup dalam kekudusan seperti yang Engkau kehendaki. Kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai godaan, tantangan, dan pencobaan. Dalam situasi seperti ini, menjaga kekudusan hidup bukanlah perkara yang mudah. Dunia menawarkan begitu banyak hal yang tampaknya menyenangkan, tetapi seringkali menjauhkan kita dari standar kekudusan yang Allah tetapkan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup kudus karena Allah sendiri adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Kekudusan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi setiap orang percaya. Tuhan ingin kita hidup dalam kekudusan, bukan hanya dalam ibadah di gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, di lingkungan sosial, dan dimanapun kita berada. Dalam Imamat 6 ayat 24-30, Tuhan memberikan perintah khusus kepada para imam tentang bagaimana mereka harus menangani korban penghapusan dosa. Aturan-aturan yang ketat ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan dalam hal kekudusan. Melalui bagian ini, kita akan belajar bagaimana menjaga kekudusan dalam hidup kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus. Dalam perikop Imamat 6 ayat 24-30, kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan agar korban penghapus dosa dianggap sebagai sesuatu yang maha kudus. Ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh imam dalam mempersembahkan korban ini. Aturan pertama yaitu, korban harus disembelih di tempat yang kudus. Aturan kedua yaitu, daging korban hanya boleh dimakan oleh imam di tempat yang kudus. Aturan ketiga, siapapun yang bersentuhan dengan daging korban itu akan menjadi kudus. Aturan keempat yaitu, baju yang terkena darah korban harus dicuci di tempat yang kudus. Dan aturan kelima yaitu, peralatan yang digunakan harus dibersihkan dengan cara yang khusus. Belanga tanah harus dipecahkan, dan belanga tembaga harus dicuci dan digosok. Aturan-aturan ini mengajarkan kita beberapa prinsip penting tentang kekudusan. Ketika kita membaca peraturan-peraturan ini, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan begitu ketat dalam urusan korban penghapusan dosa? Jawabannya adalah karena Tuhan adalah Maha Kudus. Kekudusan bukan sekadar formalitas, tetapi sesuatu yang sangat penting bagi Allah. Hari ini, kita tidak lagi mempersembahkan korban seperti yang dilakukan oleh orang Israel, karena Yesus Kristus telah menjadi korban sempurna bagi dosa kita.
Namun prinsip kekudusan ini tetap berlaku. Tuhan menghendaki kita hidup dengan standar kekudusan yang tinggi, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Allah tidak hanya memerintahkan agar korban dianggap kudus, tetapi juga semua yang bersentuhan dengannya. Ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga setiap aspek hidup kita. Di zaman modern ini, menjaga kekudusan berarti menjaga hati kita dari keinginan yang tidak benar, menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain, menjaga tubuh kita dari perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan, menjaga relasi kita agar tetap mencerminkan kasih Kristus. Terkadang kita menganggap kekudusan hanya penting saat kita di gereja atau dalam kegiatan rohani. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap bagian hidup kita harus kudus. Ayat 27 mengatakan bahwa siapapun yang bersentuhan dengan daging korban itu akan menjadi kudus. Ini mengajarkan kita bahwa kekudusan itu menular. Ketika kita hidup dalam kekudusan, orang-orang di sekitar kita juga akan terdorong untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi terang dan garam di dunia. Jika kita hidup dalam kekudusan, maka lingkungan kita juga akan dipengaruhi oleh kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan bukanlah perkara yang mudah, karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan pencobaan. Namun kita tidak perlu takut atau putus asa. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Yohanes 14:26 berkata bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jika kita hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan terus menguduskan kita dari hari ke hari. Bagaimana caranya? Yaitu melalui doa dan persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita sering berdoa dan membaca firman Tuhan, kita akan semakin peka terhadap kehendak-Nya. Melalui komunitas yang benar, bergaul dengan orang-orang yang juga rindu hidup kudus akan menolong kita untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Melalui ketaatan, semakin kita taat kepada firman Tuhan, semakin kita dimampukan untuk hidup kudus. Saudara-saudara, Allah adalah Maha Kudus, dan Ia menghendaki kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan bukanlah sesuatu yang mustahil, karena kita telah dikuduskan oleh darah Kristus. Namun kita tetap harus menjaga kekudusan itu dengan hidup taat kepada firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Jika kita ingin menjaga kekudusan, dekatlah terus dengan Tuhan. Semakin dekat kita dengannya, semakin kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pentingnya menjaga kekudusan. Kami sadar bahwa tanpa Engkau, kami tidak mampu hidup kudus. Oleh karena itu, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk terus membimbing dan menguatkan kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari segala pencobaan yang dapat menodai kekudusan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus menjaga kekudusan dalam hidup kita. Jangan biarkan dunia menarik kita menjauh dari standar kekudusan Allah. Tetaplah dekat dengan Tuhan dan biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita
setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.